Hai guys, kali ini kita akan berdiskusi tentang salah satu practice problem ya untuk kasus atau topik transverse shear atau tegangan-tegangan stres yang diakibatkan oleh gaya geser. Oke, kita sudah belajar bahwa akibat gaya geser, maka ya akibat gaya geser, misalnya pada penampang kita ini ada gaya geser ya, maka akan terjadi tegangan geser ya. Maksimum tegangan geser itu terjadi di garis netral, sedangkan terjadi maksimum di garis netral, makin menjauh dari garis netral makin kecil, makin menjauh makin kecil, dan terakhir di titik atau di serat atau di posisi yang paling jauh dari garis netral, tegangan gesernya 0 ya. Kemudian juga kita pelajari distribusi dari tegangan geser itu parabolik. Oke, parabolik maksimum di garis netral, 0 di serat paling jauh, serat terluar. Oke, nah sekarang kita akan aplikasikan ya apa yang sudah kita pelajari itu untuk menyelesaikan practice problem nomor 5. Saya sudah minta kalian coba dulu ya. Saya sekarang akan melakukannya. Kalian bisa membandingkan apa yang sudah kalian coba kerjakan dengan apa yang akan saya kerjakan ini. Ya, kita untuk kasus ini, misalnya sebuah balok T, penampangnya berbentuk T, ya, ukurannya ini lebar sayapnya 200 mili, tebal-tebalnya 50 mili, ini ketinggian badannya juga 200 mili. Oke. Cantilever bekerja gaya P 5 kN di titik ini. Diminta untuk menentukan besar dan juga distribusi dari tegangan geser pada titik A. Titik A tempatnya di jepit. Ya, ini cantilever. Oke, berarti kondisi kita seperti ini. Ini 5 kN, berarti reaksinya di sini juga ke atas 5 kN. Tentunya juga ada momen. Momen sebesar 5 kali 2,5 berarti 12,5 kN meter. Nah, diagram gaya gesernya menjadi ini 5 ke atas kN, konstan ke bawah 5. Ini diagram tegangan gaya geser kita. Oke, dengan dasar V sebesar 5 kN, kita akan tentukan berapa besarnya tegangan geser yang terjadi. Oke, pada dasarnya maksimum akan ada di garis netral. Ya, ini sudah ditentukan lokasi garis netralnya melewati pusat massa penampang 87,5 mm dari serat paling atas atau 162,5 dari serat paling bawah. Tolong ini dicek kebenarannya angka ini. Demikian juga momen inersia sudah diketahui sebesar momen inersia terhadap neutral axis 113,541,667 mm pangkat 4. Sekali lagi tolong diperiksa kebenarannya. Oke, nah secara umum maksimum akan ada di garis netral ya. Diagram tegangan gesernya 0 di serat paling jauh dari garis netral. Lalu distribusinya parabola. Nah, kita akan cek satu-satu ya, kurang lebih bentuknya seperti ini, tapi kita akan periksa nanti. Kemudian kita akan menentukan juga besarnya tegangan yang terjadi. Oke, kita akan pertama-tama periksa berapa sih besarnya
tegangan yang terjadi di sini, tau maksimum. Ya, tau maksimum, tau adalah V kali Q dibagi B I. Ya, V besarnya gaya geser atau gaya lintang di titik yang ditinjau. Di titik A berarti 5 kN. B lebar penampang di tempat yang kita mau tentukan atau hitung tegangan gesernya. I momen inersia terhadap sumbu atau garis netral. Q, nah ini nanti Q adalah luas, ya, dikalikan jarak dari pusat masanya ke sumbu atau garis netral. Oke, kita akan tentukan ini misalnya, ya, V 5. Saya bawa ke Newton, ya. Ini 5 kilonewton, ini berarti dalam Newton. B lebar di tempat yang akan ditentukan. Ini kita kan mau menentukan besarnya tau di garis netral, berarti lebarnya ini. Lebar penampang di tempat kita akan menentukan atau menghitung gaya gesernya. Berarti lebarnya 50. Lebarnya 50 mili dikalikan dengan momen inersia terhadap garis netral 113,541,667. Nah, sekarang kita ke Q. Ini dalam milimeter, ini dalam milimeter pangkat 4. Oke, kita ke Q. Q adalah luas. Luas ini diambil dari serat atau tempat di mana kita akan menentukan atau menghitung tegangan gesernya. Di sini kita akan mau menentukan, menghitung tegangan geser di sini. Nah, ini boleh diambil bagian atasnya atau bagian bawahnya, terserah. Hasil akhir perkaliannya sama. Bukan A-nya yang sama, tetapi perkalian A kali jarak pusat massa ini ke garis netral sama. Oke, ini yang ke atas bentuknya T, yang ke bawah bentuknya 4 persegi panjang. Saya pilih yang ke bawah saja. Ya, saya pilih yang ke bawah saja. Ini A-nya, ya, ini A aksennya. Jaraknya ini ke garis netral. Ini jarak ke garis netral. Berarti yang saya punya A-nya adalah 162,5 kali 50 dikalikan jaraknya 162,5 dibagi 2. Nah, ini tentunya A dalam milimeter kuadrat, ini dalam milimeter. Hasilnya kalau benar pasti harus Newton per milimeter persegi. Tolong satuan diperhatikan. Ya, Newton per milimeter persegi itu sama dengan mega pascal. Oke, kita hitung. Kalau benar 0,58 ampere. Oke, jadi di sini biasanya tegangan adalah 0,58 ampere. Tegangan geser maksimum yang terjadi di neutral axis. Oke, sekarang apakah cukup? Tidak. Kalau penampangnya berbentuk T seperti ini, kita perlu menentukan besarnya tegangan geser di beberapa titik yang lain. Oke, ya, karena ada perubahan lebar. Ya, misalnya, yang berikutnya saya mau menentukan di sini. Saya sebut ini penampang AA. Ya, persis di bawah pertemuan antara sayap dan badan. Persis di bawah pertemuan, tapi di sini AA. Jadi saya sebut tau AA. Oke, berapa? Rumusnya tetap VQBI, tetap. Ya, coba. Nah, V-nya tetap 5000. Ya. Oke, B. Lebarnya berapa di sini AA? Lebarnya 50. Kalikan I-nya tetap 113
541667. Nah, sekarang hanya bagaimana? Kembali, saya boleh pilih yang atas atau boleh pilih yang bawah. Sama saja. Ya, sama saja maksud saya hasil perkaliannya nanti hasilnya pasti sama. Kalian boleh coba. Oke, kali ini coba saya ambil yang atas. Ini A aksen saya. A aksen saya berarti atas berapa? 200 kali 50. Jaraknya terhadap garis netral ini berarti 87,5 dikurangi separuhnya 50. Ya, 87,5 dikurangi 50 per 2. Nah, ini berapa? Kalau perhitungannya benar, tolong nanti dicek kembali. 0,55 MPa. Sedikit lebih kecil. Berarti di sini nih yang biru ini 0,55 MPa. Apakah sudah selesai? Belum. Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Oke, saya sekarang mau coba hitung berapa besarnya tegangan di sini. Berapa besarnya tegangan geser di sini? Katakanlah ini penampang B. Ya, persis sedikit di atasnya bidang pertemuan antara badan dengan sayap ini. Sedikit di atasnya. Oke, tau B. Saya dapat berapa ini? Tolong bantu bersama-sama saya menghitung. Ya, ini tetap pasti V-nya sama. Ya, luas sininya boleh ambil atas, boleh ambil bawah, terserah. Di atas tempat yang mau dihitung ini, ya, ke sini atau ke sini sama saja. Perkaliannya pasti sama. Silakan dicoba. Saya ambil yang atas lagi, 5162,5 kali 50 dikalikan, nah, sama. 87,5, sorry ini saya salah, ini 200 ya, 200 87,5 dikurangi 25 dibagi, nah lebarnya berapa? Yang hijau itu lebarnya berbeda, lebarnya 200. Saya beri merah supaya kelihatan bedanya, kali momen inersia. Nah, tentunya hasilnya berbeda. Hasilnya iya 0,14 MPa. Ya, lainnya sama. Yang berbeda hanya lebar. Ini dibagi 50, ini dibagi 200. Seperempatnya. Jadi ini hasilnya kurang lebih seperempatnya mestinya. Ya. Oh, ternyata sedikit di atasnya harga atau nilai tegangan gesernya berbeda. Ya, ternyata ini hanya seperempatnya saja ini. Ya, ini tidak berlaku. Seperempatnya saja. Jadi di sini 0,14 MPa. Oke, berarti ini besarnya diagram tegangannya jadi seperti ini. Ada lompatan. Jadi tidak smooth, ya, ada lompatan di sini. Kenapa? Karena lebarnya berbeda dari 200 jadi 50. Oke, ya, ini saya harap kalian bisa paham. Silakan dicoba kembali, dipastikan angka-angka ini benar. Nah, saya mau perluas sedikit, ya. Ya, sebelum mengakhiri video ini. Ya, berarti kalau kita punya penampang seperti ini gimana? Penampangnya I misalnya. Kita punya penampang I, ya. Bagaimana diagram tegangan gesernya? Ya, seperti ini tentunya. Kurang lebih akan menjadi seperti ini. Parabola 0 diserat paling jauh dari garis netral.
dan maksimum di garis netral. Oke, tetapi karena ada perubahan lebar yang tiba-tiba, ya, maka ini juga ada perbedaan besarnya tegangan geser yang berubah tiba-tiba. Nah, ini, ya, tentunya ini nanti perlu dihitung sendiri, ini perlu dihitung sendiri. Oke, ini yang terjadi. Nah, atau kalau saya gambar, ya, kalau ini adalah gaya gesernya ya vertikal, maksimum gaya geser itu terjadi di garis netral, ya, maksimum gaya gesernya kan vertikal ya. Ya, oke. Makin menjauh makin kecil, makin menjauh makin kecil, makin menjauh dari garis netral ini makin kecil, dan akhirnya di sini bahkan di serat yang paling jauh ini bahkan 0. Oke, sama, makin menjauh dari garis netral makin kecil, dan sampai akhirnya di sini 0. Oke, itu kurang lebih contoh soal ini, practice problem nomor 5. Saya harap kalian sekarang bisa membandingkan apa yang sudah kalian coba kerjakan dengan apa yang kita diskusikan baru saja. Oke, saya akan mengakhiri video ini. Kita akan sambung dengan video berikutnya. God bless you guys.